Baik, kita lanjutkan kembali dialog kami di Kabar Petang. Saya ingin ke Kiai Maman. Kiai Maman, jadi siapa orang yang pas atau pantas untuk mengisi posisi utusan presiden bidang kerukunan beragama ini? Atau posisi ini seperti kata Bang Dasko, dibiarkan saja, kosong juga tidak masalah? Menurut Anda seberapa penting posisi utusan presiden bidang kerukunan umat beragama ini? Ya, umat Islam di Indonesia terkenal sebagai umat Islam yang moderat, toleran, dan itu dijaga dikawal oleh beberapa ormas penting, termasuk tentu Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Dan di dalam organisasi-organisasi ormas itu memiliki sumber daya manusia yang memiliki satu, pemahaman keagamaan yang kuat. Yang kedua, wawasan kebangsaan, di mana kita sebagai bangsa yang punya pluralitas kebangsaan yang banyak, baik agama, suku, keyakinan, dan lain sebagainya, dan itu sudah teruji. Begitu pula wawasan bagaimana menjaga keadaban publik. Kita punya tokoh-tokoh besar dari seluruh ormas, yang bagaimana misalnya yang memiliki keilmuan yang tinggi seperti Gus Baha misalnya, Pak Quraish Shihab. Kita di Muhammadiyah mengenal bagaimana seorang Buya Hamka yang dengan bahasa yang lembut mampu menggugah hati kita. Di Persis kita punya Hasan dulu dan lain sebagainya. Maka kalau ditanya apakah penting atau tidak posisi itu, maka jawaban kita itu sangat sederhana. Posisi itu bisa ada, bisa tidak ada. Tapi yang pasti komitmen pemerintahan Pak Prabowo ini harus tetap dijaga. Inilah pemerintahan yang mengedepankan kembali pentingnya gerakan literasi, termasuk literasi keagamaan. Oleh sebab itu, kita kembali serahkan kepada Pak Presiden tentang posisi ini, termasuk juga apakah ada atau tidak, termasuk siapa. Kita banyak sekali akademisi kita di perguruan-perguruan tinggi memiliki nilai yang saya sebut tadi, wawasan keagamaan yang kuat, wawasan kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya yakin bahwa Indonesia akan tetap dijaga oleh para penggawa seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Ege dulu. Prof. Ege, sebelum kita membahas soal sosoknya atau kandidatnya siapa saja, tapi begini, tadi kan disampaikan Prof. Teguh bahwa ini memang akan menimbulkan resiko politik bagi pemerintah ya kalau Gus Miftah ini tidak segera dicopot. Tapi dengan pernyataan Bang Dasko menyatakan bahwa posisi ini bisa saja diisi atau tidak, itu kita menakarnya potensinya seberapa besar Gus Miftah nanti akan dicopot pemerintah? Ya, langsung saja kita masuk ke pernyataan Bang Dasko. Bang Dasko menyatakan posisi ini boleh diisi, boleh tidak. Berarti pada hari ini 50-50 dong. Artinya kalau boleh diisi, kalau dilepas ke itu pasar opini publik seperti sekarang ada gerakan balik misalnya, dan gerakan baliknya itu lebih besar, lepas apakah itu alamiah ataukah tidak terlalu alamiah, kan bisa aja para pendukung menginginkan bahwa ini muncul gerakan balik untuk memaafkan misalnya. Nah itu berarti bisa diisi kembali. Atau bisa juga tidak diisi, 50-50. Nah tapi yang agak penting, saya setuju dengan Prof. Teguh tadi, ini kan memang dalam 100 hari pertama. Lalu jangan lupa utusan khusus presiden itu adalah posisi yang demikian penting loh kalau Anda bandingkan, dia tuh setingkat menteri. Dan lihat aja posisi-posisi lain di sekitarnya. Nah pada hari ini di Indonesia kita agak bingung melihat itu. Ada utusan khusus presiden yang meresmikan jaringan bioskop, terus dia sendiri jadi pemilik di dalamnya. Nah itu kan bagus, terima kasih loh kepada netizen yang kemudian mempersoalkan itu. Gitu. Oke, kalau kita bicara 50-50, kita menuju ke Prof. Teguh. Kalau 50-50 artinya kan potensi ini masih bisa terjadi ya, pencopotan ini ya terhadap Gus Miftah. Jadi nanti kalau potensi ini memang betul terjadi, Prof. Teguh, sosok yang akan menggantikan ini merepresentasikan ulama atau gimana? Bukan, itu kenapa 50-50? Karena memang kewenangan kabinet itu kan itu kewenangan presiden ya, itu hak prerogatif presiden. Artinya sebetulnya tadi diisi atau tidak memang untuk tahap ini itu tidak ada pengaruhnya. Justru yang berbahaya menurut saya adalah apakah dengan kasus-kasus seperti ini itu akan membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu mengalami penurunan. Ini yang harus diperhatikan karena orang yang tidak tahu siapa lagi ke depan, misalnya ada pejabat atau tokoh publik yang bisa saja slip of the tongue ya, bisa saja dia keliru di dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan statement. Mungkin maksudnya itu adalah cuma guyonan, maksudnya cuma tidak serius, tetapi masalahnya publik kan nggak bisa diatur ya. Persepsi publik itu kan sangat tergantung kepada kondisi mereka ketika menilai sesuatu. Karena itulah saya kira
yang harus diamankan hari ini menurut saya adalah bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini mengamankan kepercayaan publik itu dulu. Nah, soal kemudian nanti ada pihak-pihak yang harus diisi atau tidak diisi, menurut saya itu nomor 2. Nomor 1 adalah bagaimana menurut saya Pak Prabowo harus statement dengan tegas bahwa rakyat harus tetap percaya kepada pemerintahan Prabowo Gibran, bahwa pemerintah ada fokus pada pekerjaan-pekerjaan utama. Kalau terjadi ada kekeliruan, ada terjadi kekurangan okenan, nanti akan kita lakukan evaluasi. Saya kira itu yang ditunggu publik ya, sehingga tidak mengalami distrust itu. Karena kalau distrust itu menurun, itu nanti pemerintah sendiri yang repot. Presiden sendiri akan repot untuk mengembalikan lagi. Karena proses distrust, kemudian trust itu proses yang naik turun, yang itu bisa berdampak kepada bagaimana cara beliau memerintah. Itu saya kira poinnya. Baik, saya ingin ke Prof. Ege. Ini kan ketika kita berbicara netizen dan citizennya ada 2 nih. Ada yang meminta Gus Miftah mundur dari posisi sebagai utusan khusus presiden, tapi ada yang meminta Gus Miftah tetap. Pak Prabowo tolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Iya. Ya, biasa saja di era media baru ini, tentu saja semua keinginan publik itu menjadi bagian dari ruang publik. Nah, jadi ada yang mungkin saya katakan tadi secara alamiah, ada juga mungkin seperti punya keterikatan batin. Ini tokoh bagus, yuk sama-sama kita suarakan gitu ya. Nah, dan bagian lain ada yang terorganisir. Jadi ini pada hari-hari ini mungkin akan bergerak terus. Kita sendiri jadi tahu ya. Bagi saya yang mungkin agak terasa alami itu justru Sun Haji. Kalau Anda membayangkan Anda dalam posisi dia gitu ya, yang mula-mula memang ketika ditanya sakit hati gitu ya. Sesudah itu didatangi ya, kemudian dapat banyak bantuan dan lain. Tentu ada semacam perasaan, waduh gara-gara saya nih ada tokoh gitu ya, dan tolong deh tetap dipertahankan, kurang lebih gitu. Tapi semuanya betul kembali kepada Bapak Presiden karena 3 hal. Yang pertama, ini tentu saja seperti kata Ustadz Hadi Hidayat tadi, bagus evaluasi buat penceramahnya, pendakwaannya. Tapi pada bagian lain, ini menjaga semacam standar bahwa untuk menjadi utusan khusus presiden itu standar tinggi loh. Pada saat yang sama menjaga juga standar kita semua. Kalau berhadapan dengan teman-teman kita yang bekerja keras, penjual ST dan segala macam, itu kita sama-sama seperti mereka, nggak ada bedanya gitu. Tidak bisa ucapan itu digunakan hanya sebagai twisting, tapi nggak ada retoris atau apa yang bisa kita perbaiki bersama. Ya, Gitu. Prof. Ege, tapi tadi saya tertarik dengan pernyataan Prof. Ege. Jadi yang menyatakan penolakan ini menurut Prof. Ege memang terorganisir atau terjadi secara natural? Bisa dua-duanya. Terutama karena secara alamiah toh orang sudah menunjukkan dimensi tanggung jawab, sudah mengundurkan diri gitu ya. Kemudian menjadi, waduh, sebetulnya dia pribadi yang baik selama ini cuma karena gaya komunikasinya seperti itu. Walaupun bisa aja yang ngulik-ngulik sampai jauh ke belakang ya. Tapi pada bagian lain bisa juga diorganisir oleh teman-teman yang mendukung dia gitu. Jadi dalam politik ada juga buzzer misalnya. Tapi kalau anggaplah di tengah-tengah aja orang yang sama-sama mendukungnya karena beranggapan ini selama ini juga baik gitu. Terus melakukan dorongan balik terhadap apa yang disampaikan netizen. Nanti kita lihat seperti apa gitu. Baik, saya ingin ke Kiai Maman. Kiai Maman, jadi seharusnya pendakwah itu ketika menyampaikan dakwahnya itu harusnya seperti apa? Karena di beberapa wilayah, di beberapa daerah kan memang gaya seperti Gus Miftah ini memang sering kali terjadi. Iya, perlu digarisbawahi ya bahwa Gus Miftah mundur atau tidak mundur dari staf khusus itu diterima oleh atau tidak oleh presiden, menurut saya dia akan terus melakukan komunikasi selama ini dengan kelompok-kelompok marginal, di mana dalam saat demikian kadang-kadang Gus Miftah melakukan apa yang disebut dengan bahasanya Prof. Effendi itu adalah dirty jokes. Tetapi ketika dia di dalam forum yang lain, forum pengajian resmi dan lain sebagainya, dan juga dia pejabat tinggi, itu yang harus diingatkan. Siapapun dia pejabat tinggi harus dijaga keadaban publik dan lain sebagainya. Tapi saya yakin Gus Miftah akan memperbaiki ini dan akan terus menyapa kelompok-kelompok marginal yang selama ini dikuatkan itu. Nah, yang kedua, saya rasa para dai itu harus tetap memiliki satu standar minimum. Jangan sampai ada dai yang tidak bisa baca Quran, dai yang nggak ngerti paham bagaimana mengungkapkan ayat-ayat tersebut dan lain sebagainya. Termasuk dia harus punya wawasan kebangsaan. Nggak mungkin seorang dai tiba-tiba mencaci maki kepala negara, seorang dai tiba-tiba dengan kata-kata yang sangat kotor, jorok dibiarkan. Dan masyarakat harus tegas kalau ada dai yang ceramah seperti itu, turunkan saja dari panggung. Jangan sampai merusak kedamaian dan harmonisasi di Indonesia. Kita ini adalah negara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Dan kita meyakini agama itu adalah energi untuk sebuah nilai-nilai perdamaian dan perubahan. Nah, yang terakhir yang saya katakan dari kasus ini adalah justru dari posisi Pak Sunarji itu. Jujur aja Mas Effendi, saya itu nangis lihat kok tiba-tiba ada orang yang terus-menerus ngasih uang lah dan lain sebagainya. Saya melihat ini adalah gejala fenomena yang sangat memprihatinkan, di mana orang miskin dan kemiskinan dijadikan komoditas oleh kalangan tertentu. Nah, mentalitas menjadikan orang miskin dan kemiskinan sebagai komoditas inilah yang sebenarnya harus dihentikan. Jangan sampai tiba-tiba ini ada mumpung momen menaikkan followers, lalu menarikan dan lain sebagainya. Dan itu yang dipakai selama ini. Orang supaya dapat terpilih kembali dalam perhelatan politik, dia membiarkan orang miskin dan kemiskinan supaya dia bisa datang dengan bantuan-bantuan terakhir, maka terpilihlah orang-orang yang hanya memiliki pragmatisme politik dengan modal uang, bukan modal ide, gagasan, bukan dengan modal etika, akhlak, dan juga wawasan kebangsaan. Ini aja poin saya. Sekali lagi, saya yakin Gus Miftah akan tetap berjuang selama ini dengan gaya dan akan memperbaiki gaya bahasanya sesuai dengan makomnya, sesuai dengan tempatnya. Itu pentingnya. Baik, agar polemik ini dapat menjadi pelajaran untuk semua. Yang terakhir ini penting banget, tapi ya memang nggak ada waktu. Betul, tapi penting betul ya. Baik, Prof. Ege, terima kasih banyak. Kemudian ada Prof. Ya, saya Teguh. cuma ingin mengatakan betul ya, ketika terjadi sesuatu kemudian orang berbondong-bondong. Nah, tentu kita harus bisa membacanya dari dua sisi. Satu sisi, tentu saja semua orang ingin membantu, tapi sisi lain, apakah itu kemudian ditampilkan juga di media sosial gitu. Lalu akhirnya kan Sun Haji jadi bingung juga kan. Betul. Yang semula menyatakan sesuatu akhirnya sekarang harus berubah. Tapi apakah itu murni berubah atau karena ini semua? Nah, jadinya di percaturan media sosial jadinya. Terima kasih sekali lagi Bang Ege, Kiai Maman dan juga Prof. Teguh telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk semuanya.